Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sartia dengan stambuk B1A118130, jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan pengaruh COVID-19 terhadap perekonomian dalam sebuah negara berkembang. Pengaruh dari COVID-19 ini atau lebih dikenal dengan virus corona sangat terlihat bagi sebuah negara berkembang, khususnya negara kita Indonesia. Pengaruh COVID-19 pertumbuhan ekonomi di 170 negara diprediksi negatif. World Economic Forum atau WEF memandang penyebaran virus corona atau COVID-19 mulai menunjukkan dampak ekonomi terhadap dunia. Banyak negara yang prediksikan ekonomi akan resesi. Dalam hal ini pertumbuhan ekonomi sejumlah negara akan negatif. Managing Director WEF Saadiyah Zahidi menjelaskan sejumlah negara tengah berlomba-lomba mengeluarkan stimulus ekonomi demi menahan gampuran efek virus corona di sektor ekonomi. Jadi pemerintah di masing-masing harus memikirkan jangka panjang dalam mengantisipasi dampak ekonomi dari COVID-19 ini. Bahkan ditegaskannya negara-negara berkembang lebih sulit 3 kali lipat dibandingkan negara maju dalam menyelesaikan COVID-19 ini. Banyak pertimbangan mulai dari teknologi yang dimiliki kurang memadai hingga fasilitas kesehatan yang minim. IMF memproyeksikan bahwa 170 negara akan mengalami pertumbuhan pendapatan per kapita negatif tahun ini. Untuk itu, menyarankan dalam menanggulangi COVID-19 ini tidak hanya fokus dalam kebijakan domestik, melainkan juga ada kerjasama internasional. International Monetary Fund atau IMF dan World Bank memperkirakan Indonesia masih bisa tumbuh positif di tengah pandemi virus corona atau COVID-19. Indonesia menjadi satu dari 3 negara yang mampu bertahan dari wabah virus asal Cina tersebut. Proyeksi untuk Asia termaksud Indonesia dari 2 institusi yaitu World Bank dan IMF. Hanya 3 negara yang masih diperkirakan bertahan di atas 0% atau positif teritori, yaitu Indonesia, Tiongkok, dan India, kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Sri Mulyani mengatakan Indonesia diperkirakan hanya akan tumbuh sebesar 2,3% di kuadrat 2 dan 3 pada tahun ini, sementara pertumbuhan akan membaik di kuartal 4 sampai 2020. Untuk Indonesia saat ini, skenario kita sudah turun di 2,3% ini adalah dampak dari COVID-19 yang paling severe atau paling terjadi di kuartal kedua tahun ini dan mungkin akan kontinu di kuartal 3 dan mungkin agak mulai membaik di kuartal keempat. Dampak dari pandemi COVID-19 membuat berbagai negara mengkombinasikan kebijakan penanganan dan stimulus ekonomi yang besar. Ini disebabkan eskalasi penyebarannya juga terdampak pada pertumbuhan ekonomi global Indonesia. Bendahara negara ini menyebut langkah yang dilakukan semua negara biasanya terdiri dari instrumen fiskal, apakah itu memberikan insentif pajak atau tax break, lalu memberikan tambahan belanja umumnya di bidang kesehatan dan bantuan sosial, dan juga membantu dunia usaha termaksud menjaga sistem keuangan supaya tidak mengalami potensi kritis. Ini yang dilakukan oleh semua negara dalam menghadapi COVID-19 melalui penjaminan, memberikan jaminan pinjaman tetap, kredit tetap, mengucur atau memberikan fasilitas refinancing atau restructuring. Evolusi pandemi global sangat tidak pasti. Pertumbuhan bisa menjadi lebih rendah dan pemulihannya lebih lambat. Dari pemerintah perkiraan saat ini, untuk alasan ini diperlakukan upaya yang kuat dan terkoordinasi untuk mengendalikan pandemi COVID-19 dan meminimalkan dampak ekonominya terutama pada yang paling rentan. Di Tiongkok, kontraksi tajam dalam industri layanan, penjualan retail, dan investasi pada kuartal 1 karena wabah COVID-19 akan menarik pertumbuhan turun ke 2,3% tahun ini. Pertumbuhan akan pulih ke level di atas normal 7,3% pada 2021 sebelum kembali ke pertumbuhan normal. Sementara di India, langkah-langkah untuk menahan penyebaran virus dan lingkungan global yang lebih lemah tahun ini akan mengimbangi manfaat dari pemotongan pajak baru-baru dan reformasi sektor keuangan.
Pertumbuhan di India diperkirakan melambat menjadi 4% pada tahun fiskal 2020, sebelum menguat menjadi 6,2% pada 2021. ADB menilai pelemahan di Asia banyak disebabkan adalah lingkungan eksternal yang memburuk, dengan pertumbuhan mandek atau menyusut di ekonomi industri terutama Amerika Serikat, Eropa, dan Jepang. Beberapa eksportir komoditas dan minyak seperti yang ada di Asia Tengah akan dilanda kejatuhan harga komoditas. Harga minyak Brent diperkirakan rata-rata US $35 per barel tahun ini, turun dari USD 64 pada 2019. Semua subregional Asia yang sedang berkembang akan melihat pertumbuhan melemah tahun ini karena permintaan global yang lemah, dan di beberapa negara karena wabah domestik dan kebijakan penahanan subregional yang lebih terbuka secara ekonomi seperti Asia Timur dan Asia Tenggara, atau tergantung pariwisata seperti Asia Pasifik akan sangat terpukul. Aktivitas ekonomi di subregional Pasifik diperkirakan akan berkontraksi sebesar 0,3% pada 2020, sebelum pulih menjadi 2,7% pada 2021. Bagian khusus dari laporan ini menyediakan informasi terbaru tentang dampak ekonomi yang mungkin timbul dari wabah COVID-19 pada negara-negara berkembang di Asia. Dan pada sektor-sektor di dalam negara-negara tersebut, biaya global pandemi ini dapat berkisar dari USD 2 triliun hingga USD 1 triliun, setara dengan kerugian antara 2,3 hingga 4,8% dari produk domestik bruto atau PDB global. Perkiraan ini yang memperbarui penelitian ADB sebelumnya yang dirilis pada 6 Maret mencerminkan sifat pandemi global sekarang, penggunaan luas kebijakan penahanan dan larangan perjalanan di seluruh dunia, dan data tentang bagaimana wabah memengaruhi aktivitas di Tiongkok. Perlu dicatat bahwa perkiraan tersebut tidak memperhitungkan faktor-faktor seperti gangguan pasokan pengiriman uang yang terputus, biaya perawatan kesehatan yang mendesak, dan potensi gangguan keuangan serta dampak jangka panjang pada pendidikan dan ekonomi. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.